Pada suatu hari di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, seorang gadis kecil bernama Hana sedang berlibur di rumah kakeknya. Hana adalah seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Setiap kali liburan sekolah tiba, ia selalu menantikan waktu untuk mengunjungi kakeknya yang tinggal di desa. Kakeknya adalah seorang petani yang bijak dan penuh cerita menarik tentang hutan di sekitarnya. Suatu malam, ketika Hana sedang duduk di dekat perapian, kakeknya mulai bercerita. Dahulu, di dalam hutan ini, ketika kakek masih muda, saat malam tiba, kakek sering berjalan jauh ke dalam hutan untuk memastikan semuanya aman. Hutan ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Di sini, setiap pohon dan berbagai binatang hutan memiliki cerita menarik untuk diceritakan, kata kakek dengan suara penuh misteri. Lalu sang kakek bercerita kembali tentang peri kecil yang menjadi pelindung hutan. Di hutan ini hidup seorang peri kecil bernama Sylvia. Ia adalah penjaga hutan ini, melindunginya dari segala ancaman. Ia sangat kecil, lebih kecil dari telapak tanganmu, tapi kekuatannya sangat besar, sambung sang kakek. Hana mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar-binar dengan rasa ingin tahu. Kakek, apa benar ada peri di hutan ini? Apakah peri itu memiliki sayap, kakek? Tanyanya dengan suara penuh harap. Kakek tertawa kecil dan mengangguk. Hahaha, ya Hana, Sylvia benar-benar ada. Namun, hanya mereka yang memiliki hati murni dan niat baik yang bisa melihatnya. Keesokan harinya, rasa penasaran Hana semakin besar. Setelah sarapan, ia memutuskan untuk bermain di pinggiran hutan, dekat rumah kakeknya. Ia berlari-lari di antara pepohonan, mendengarkan suara burung berkicau dan dedaunan yang berbisik lembut. Tiba-tiba, ia mendengar suara kecil yang memanggil namanya. Hana, Hana. Suara itu terdengar lembut namun jelas. Hana menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara tersebut. Di atas salah satu dahan pohon, ia melihat sebuah cahaya kecil yang berkelip-kelip. Cahaya itu mendekat, dan Hana bisa melihat sosok kecil bersayap yang sangat cantik. Itu adalah Sylvia, peri kecil yang diceritakan oleh kakeknya. Apakah kamu Sylvia? Kata Hana dengan kagum. Sylvia tersenyum dan mengangguk. Benar, aku Sylvia. Aku telah melihat hatimu yang murni dan niat baikmu untuk hutan ini. Aku butuh bantuanmu, Hana. Hana merasa terkejut tapi juga senang. Apa yang aku bisa lakukan untuk membantumu, Sylvia? Sylvia menjelaskan bahwa hutan sedang dalam bahaya. Beberapa orang sedang merencanakan untuk menebang pohon-pohon di hutan ini untuk keuntungan pribadi mereka. Jika itu terjadi, banyak hewan akan kehilangan rumah mereka, dan hutan akan menjadi rusak. Kita harus menghentikan mereka, kata Sylvia tegas. Tapi aku butuh bantuanmu untuk melakukannya. Hana mengangguk dengan semangat. Aku akan membantumu, Sylvia. Apa yang harus kita lakukan? Sylvia membawa Hana ke dalam hutan, menunjukkan berbagai tempat yang penting untuk dijaga. Mereka bertemu dengan hewan-hewan yang tinggal di hutan, seperti burung, kelinci, dan rusa. Semua hewan tampak cemas dan khawatir tentang rencana penebangan liar tersebut. Pertama-tama, Sylvia dan Hana memutuskan untuk mencari tahu siapa yang berencana menebang pohon-pohon itu. Mereka mengikuti jejak kaki di tanah dan mendengar percakapan dari para penebang liar. Ternyata mereka adalah sekelompok orang yang ingin menjual kayu dari hutan untuk mendapatkan uang.
Kita harus mencari cara untuk menghentikan mereka, kata Hana dengan tekad. Sylvia memiliki rencana. Kita akan membuat mereka takut dan berpikir bahwa hutan ini dilindungi oleh kekuatan magis. Kita akan menggunakan cahaya dan suara untuk menakut-nakuti mereka. Malam itu, Hana dan Sylvia bekerja sama dengan hewan-hewan di hutan. Mereka mengumpulkan kunang-kunang untuk membuat cahaya berkelap-kelip dan burung hantu untuk membuat suara menakutkan. Ketika para penebang datang keesokan harinya, mereka terkejut melihat cahaya aneh dan mendengar suara-suara misterius. "Apa itu?" Salah satu penebang berteriak ketakutan. "Hutan ini berhantu!" Para penebang mulai panik dan memutuskan untuk pergi. Namun, pemimpin mereka tidak mudah terintimidasi. "Jangan takut," katanya dengan marah. "Ini pasti hanya trik. Kita harus tetap menebang pohon-pohon ini." Hana dan Sylvia tahu bahwa mereka perlu melakukan sesuatu yang lebih besar. Mereka mengumpulkan semua hewan di hutan dan membuat sebuah pertunjukan besar. Rusa-rusa menendang tanah. Burung-burung berkicau dengan keras, dan Sylvia terbang mengelilingi dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ketika para penebang melihat ini, mereka benar-benar ketakutan. "Kita harus pergi sekarang juga!" teriak salah satu dari mereka. Pemimpin mereka akhirnya menyerah. "Baiklah, kita akan pergi. Tempat ini terlalu aneh." Setelah para penebang pergi, Hana dan Sylvia merayakan kemenangan mereka bersama hewan-hewan di hutan. "Terima kasih, Hana," kata Sylvia dengan penuh syukur. "Kamu telah menyelamatkan hutan ini." Hana tersenyum bahagia. "Aku senang bisa membantu. Hutan ini sangat indah dan harus dijaga." Sylvia memberikan Hana sebuah hadiah sebagai tanda terima kasih. Itu adalah sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk daun. Ini akan mengingatkanmu akan petualangan kita dan bahwa hutan ini akan selalu menjadi bagian dari dirimu. Hana menerima kalung itu dengan gembira. "Terima kasih, Sylvia. Aku akan selalu menjaga hutan ini." Setelah itu, Hana kembali ke rumah kakeknya dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ia menceritakan kepada kakeknya tentang peri kecil yang ia temui di hutan dan melakukan petualangan di dalam hutan bersama. Kakeknya mendengarkan dengan penuh perhatian dan bangga. "Dunia ini memang penuh keajaiban, Hana," kata kakeknya dengan lembut. "Kita harus menghargai alam di sekitar kita. Jaga dan lindungilah alam yang diberikan Tuhan untuk kita," sambung sang kakek. Hana mengangguk setuju. Ia tahu bahwa petualangannya bersama Sylvia akan selalu menjadi kenangan indah yang mengajarkannya pentingnya melindungi alam. Hutan itu bukan sekedar tempat bermain atau rumah bagi banyak makhluk hidup, tetapi hutan juga sebagai penjaga keseimbangan kadar air sehingga dapat mencegah banjir dan tanah longsor, serta sumber penghasil oksigen untuk kita bernafas. Oleh karena itu, harus kita rawat dan lindungi. Dan sejak hari itu, Hana selalu mengingat pesan Sylvia. Ia berjanji untuk selalu menjaga hutan dan alam di sekitarnya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Hutan itu tetap indah dan aman berkat usaha kecil seorang gadis dan peri kecil yang peduli dan penuh keberanian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa seperti Hana ya, menjadi pelindung alam dan selalu menjaganya. Jangan lupa subscribe dan berikan like untuk video ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.